Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni' dari Abwabul Muamalat, dari pembahasan muamalat. Masih kita di bab al-khiyar. Memang kitabnya ini mutawwal atau pembahasannya walaupun sudah ringkas tapi masih termasuk agak sedikit panjang. Sehingga pembahasan khiyar pun memakan beberapa kali pertemuan dan sekarang pun masih dalam pembahasan khiyar yang ketujuh. Qala al-muallif rahimahullah, as-sabi'u khiyarun li ikhtilafil mutabayi'aini fa idza ikhtalafa fi qadri ath-thamani tahalafa fa yahlifu ba'i'u awwalan ma bi'tuhu bi kadha wa innama bi'tuhu bi kadha thumma yahlifu al-mushtari ma ishtaraytuhu bi kadha wa innama ishtaraytuhu bikadha wa likullin al-fasxu idza lam yarda ahaduhuma biqawlil akhari fa in kanat as-sil'atu talifatan raja'a ila qimati mithliha fa in ikhtalafa fi sifatiha fa qawlu mushtarin. Khiyar yang ketujuh adalah khiyar adanya hak opsi untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli dari kedua belah pihak likhtilafil mutabayi'aini, karena ada perbedaan di antara dua orang yang bertransaksi. Seperti kasus bila keduanya, penjual dan pembeli, berbeda dalam ukuran harga. Ya, penjual mengatakan saya tidak jual kepadamu dengan harga 80 dinar, atau tidak saya jual kepadamu dengan harga 80.000 tapi saya jual 100.000. Kata pembeli, tidak, kamu jual dengan harga 80.000 bukan 100.000. Terjadi beda pendapat di antara mereka, maka tahalafa, mereka saling dua-duanya bersumpah. Fayahlifu ba'i'un awwalan, si penjual bersumpah pertama kali, lalu dia mengatakan, aku tidak jual kepadamu barang ini dengan harga 80, tetapi aku jual dengan harga 100.000. Summa yahliful mushtari, kemudian pembeli bersumpah setelah itu, mashtaraytuhu bi kadza wa inna mashtaraytuhu bikadza, aku tidak, demi Allah, aku tidak beli barang ini darimu 100.000 rupiah, akan tetapi aku beli denganmu dengan harga 80.000 rupiah. Setelah masing-masing bersumpah, walikullin al-fasxu idza lam yarda ahaduhuma biqaulil akhar, dan setiap pihak boleh membatalkan akad apabila salah seorang dari keduanya tidak redha dengan perkataan yang lain. Si penjual tidak redha dijual dengan harga 80, si pembeli pun tidak redha dengan harga 100, maka yang terjadi adalah jual beli batal, fasakh, dibatalkan, dan barang dikembalikan kepada si penjual, harga atau uang dikembalikan kepada pembeli. Fa in kanat sil'atu talifatan raja'a ila qimati misliha, ya, barang sudah diambilnya, sudah dibawanya, ya, tapi bila ternyata barang yang dibawanya tadi talifah, jadi rusak, tidak bisa lagi digunakan. Seperti umpama dia beli kek kue, setelah diambilnya dengan harga pembeli 80.000, menurut penjual 100.000.
Ya. Sambil mereka ribut masalah harga, anaknya makan cake tersebut. Dimakan habis sudah. Raja'a ila qimati mithliha. Dalam hal ini ada beberapa pendapat para fuqaha Hanabilah. Di antaranya yang pertama adalah raja'a ila qimati mithliha. Dia harus mengembalikan nilai semisal dengan cake tersebut. Sekarang kan mereka berbeda pendapat. Kalau menurut si pembeli 80, menurut penjual 100. Tapi bila terjadi seperti ini, apa yang dilakukan? Mereka bertanya kepada pihak ketiga yang menentukan harga tersebut. Kata pihak ketiga umpamanya, oh enggak, itu harga 120. Berarti si pembeli wajib memberikan 120. Atau sebaliknya, pihak ketiga mengatakan enggak, itu bukan 100, bukan 80. Tapi biasanya harganya 60. Dia cuma bayar 60. Bila terjadi seperti tersebut. Selagi kalau barangnya hilang atau lenyap. Baik. Fa in ikhtalafa fi sifatiha fa qawlu mushtarin. Bila keduanya berbeda, terjadi perbedaan pendapat dalam sifat dari barang tersebut, maka yang dianggap adalah perkataan si pembeli bukan penjual. Ya. Dia membeli cake tadi dan kemudian barangnya hilang. Lalu kata si penjual, cake-nya bukan seperti yang kamu dibawanya adalah cake yang sama, bukan pakai pihak ketiga membayar, tidak. Dia cari di toko lain cake yang sama, dia serahkan kue tadi kepada si penjual. Kata penjual, enggak seperti itu. Ya, ada tambahan hiasan coklat di atasnya, atau ini ada segala macam, atau ada buah ini, buah segala macam. Faqaulu mushtarin, maka yang dianggap di sini adalah perkataan pembeli bukan penjual. Karena penjual sekarang mendakwakan ada tambahan. Ya. Wa idza fusikha al-aqdu infasakha zahiran wa batinan. Ya. Dan jika akadnya dibatalkan, akadnya batal sudah secara zahir dan batin. Apa maksud dengan secara zahir dan batin ini? Dalam permasalahan ada perbedaan pendapat atau sengketa, itu ada zahir dan batin. Zahir dan batin secara zahirnya pasti salah satunya berdusta. Ya. Tadi dia mengatakan 100, satu mengatakan 80. Secara zahirnya apa yang diputuskan tadi itu yang terjadi. Bila ada salah satu yang berdusta, secara batinnya pun sudah batal juga, dia tidak ada tanggung jawab di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Cukup sampai di sini saya kira hari. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas ulasan materi yang begitu bermanfaat yang disampaikan pada kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, bagi Anda yang ingin memperdalam materi dan bertanya perihal apa yang telah Ustaz sampaikan tadi, bisa langsung menghubungi nomor kami via telepon. Silahkan, kami akan angkat telepon yang pertama di kesempatan kali ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini? Saya Okta di Jakarta. Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ada usaha percetakan. Kalau percetakannya cuma bentuknya retail, kayak percetakan spanduk. Nah, sebelum kitanya produksi, orangnya atau customer yang datang itu harus membayar dahulu, baru kita produksi. Udah gitu, itu bagaimana ya hukumnya ya Pak Ustadz ya? Terus kalau misalnya ada lagi kasus yang kedua, kalau seandainya barangnya kosong, cuman kita ngomong ke orangnya, ini barang kosong, bahan bakunya. Kalau percetakan itu kan bahan baku di print kan, print bahan. Nah, bahannya kebetulan lagi kosong. Kita bilang ini bahannya kosong, baru besok datang. Bagaimana? Dia oke. Tapi dia memang harus bayar dulu, baru barang bisa kita produksi. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Ya, itu aja. Baik Ibu. Ya, jazakallah. Allah barik fiik. Ya.
Bu yang bertanya, akad bertanyakan adalah dinamakan dengan fikihnya hukum istisna. Tolab istisna. Tolabus sunnah. Minta untuk dibuatkan. Akad istisna dia gabungan dari dua akad, yaitu menjual barang dan kemudian menjual jasa. Karena bukan material yang dia jual, tapi barang material yang kemudian diolah menjadi barang lain, berbentuk barang lain. Maka ini ada gabungan jasa dan barang. Kalaulah yang dijual dia barang saja, tidak ada pengolahan, barang sudah ada di stok, dijual dia, material yang dijualnya tanpa perlu diolah, maka hukumnya tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Tetapi dalam akad istisna, karena ada unsur jasa di sana, yaitu pengolahan dari barang mentah menjadi bahan jadi, bentuk yang baru, bentuk iklan atau bentuk baju dan lain-lain, diolah dari bahan bakunya, maka ini di sana ada unsur jasa. Dan untuk jasa tidak perlu harus ada jasa tersebut pada saat akad. Ijma' perlu dalam hal ini, maka akad istisna boleh dilakukan walaupun materialnya pun belum ada. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikianlah Ibu Okta yang bertanya. Semoga bermanfaat untuk Ibu dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami angkat kembali untuk telepon yang berikutnya, yaitu telepon kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ustaz? Ana Abu Nanda dari Bekasi. Silakan Abu Nanda. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana sekarang dulu punya showroom Pak Ustaz. Kemudian jelas. karena tutup karena transaksi, boleh dibilangin hampir 99% itu melalui leasing. Sehingga sekarang Ana banting setir, nggak melayani lagi jual beli secara leasing. Ana melayani pesanan aja Pak Ustaz. Nah, hukumnya gimana Pak Ustaz? Apabila ada seseorang pesan mobil ke Ana, mobil itu sudah Ana deal dengan yang jual, ya, baru Ana DP, ya, tapi mobil kan, tapi yang pesan itu sudah membayar full ke Ana Pak Ustaz. Nah, hukumnya gimana tuh Pak Ustaz? Afwan Pak, dia bayar full sebelum Anda beli atau setelah Anda bayar DP? Ada dua kemungkinan. Bisa sebelum saya membayar DP karena kepercayaan dia sama saya, langsung dia, dah nih uangnya saya transfer, tolong cariin ya. Nah, itu yang pertama. Ada dua opsi yang kedua. Opsi yang kedua dalam arti bisa jadi duit Ana kurang untuk melunasin mobil itu, sehingga Ana bilang transfer dulu deh sekian. Nah, itu Ana minta transfer itu setelah Ana DP mobilnya. Jadi sudah confirm, sudah final antara Ana sama pemilik mobil. Oke Pak, ini saya setuju mobilnya saya beli, ini saya DP dulu ya. Nah, kemudian bawa Ana inform kepada pemesan, oke mobil udah aku dapatkan nih. Nah, tolong ditransfer dulu, umpamanya duit Ana hanya ada 100, harga mobil 150. Ana DP-kan 100, 150-nya Ana minta kepada yang pesan mobil. Nah, itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Baik. Dalam akad ini banyak akad sebetulnya bisa Anda buat dan boleh. Pertama, kalau Anda umpamanya terus terang, saya tidak jual mobil, tetapi saya akan mencarikan dan beri saya fee 10%. Bisa. Jelas? Jelas. Ya, berapa dapatnya nanti, Anda setuju, beri saya 10%. Kalau itu Anda tidak perlu modal. Ketika dapat, hubungi dia, suruh dia buat transaksi, kemudian minta fee 10%. Bisa dari pembeli Anda minta, bisa juga dari penjual. Ya, atau Anda katakan kepada penjual, saya carikan pembeli. Nanti dapat transaksi pembeli, berapapun transaksi Anda, beri saya 5% atau 10% atau 7%, sesuai kesepakatan. Itu juga bisa.
Tapi tidak boleh Anda minta fee dari kedua belah pihak. Salah satu ya. Harus salah satu. Dinamakan dengan tawalli tarafil akad, tidak boleh. Karena kalau Anda minta fee dari penjual, Anda akan memperjuangkan hak si penjual, yaitu menjual dengan harga yang tinggi. Kalau Anda dapat fee dari pembeli, berarti Anda memperjuangkan hak pembeli, yaitu mencari harga semurah-murahnya, menawar harga semurahnya kepada pemilik mobil. Kalau Anda ngambil dari dua-duanya, Anda beruntung sendiri, mereka rugi dua-duanya. Maka ini tidak boleh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Allah barik fiik. Tapi memang kalau fee itu lebih kecil daripada seperti yang tadi. Tetapi permasalahannya Anda tidak boleh menjual barang yang belum Anda miliki. Kalau ada orang yang tolong belikan saya ini, kalau permintaannya tolong, maaf Pak, saya nggak tolong. Tapi saya cari dulu, saya beli dulu, ya. Kemudian kalau sudah dapat, Bapak boleh beli, boleh tidak. Terserah nanti Bapak cocok dan tidak. Terus kata masalah uang pun, boleh Bapak transfer full, boleh setengahnya, boleh DP pun nggak ada masalah. Tapi statusnya belum ada jual beli. Anda cari barang yang diinginkan, Anda beli, ya mungkin baru bayar DP ataupun tanpa DP. Tapi Anda terima barangnya, mobil Anda bawa, Anda keluarkan dari rumah si penjual. Setelah itu Anda panggil si pembeli, kalau dia setuju, ya dikonversi uang yang diterima tadi, kalau dia bayar full, sekarang uangnya seperti itu, pas, kalau atau kurang tinggal tambah, kalau lebih saya kembalikan. Pada waktu itu jadi akad, maka jadi boleh. Alhamdulillah. Allah barik fiik. Alhamdulillah begitu Pak Ustaz. Alhamdulillah Pak Ustaz. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan pembahasan penjelasan yang begitu bermanfaat, dan selanjutnya kami tunggu kembali telepon yang ketiga, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Halo, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Twitter. Mohon maaf Bapak, teleponnya agak sedikit bermasalah ya. Bapak cukup mendengarkan melalui gagang telepon saja, tidak perlu sambil melihat televisi. Dan Bapak fokus untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Ya. Silakan. Begini Pak Ustadz, halo, begini Pak Ustadz. Kami ini ada perjanjian, ada teman mau pinjam duit. Ya. Mau pinjam duit untuk dipakai untuk berbisnis. Ya. Nah, tapi saya bilang terserah. Terus saya bilang fee-nya terserah kalian berapa. Nah, tapi sebelum saya katakan bahwa fee-nya ini saya sampaikan, dia bilang udah saya kasih kamu 1,5 sekian. Kurang jelas Bapak. Saya kasih dia 10 juta. Saya bilang terserah kalian berapa mau ngasih fee-nya. Terus dia bilang udah aku kasih kamu 1,5 begitu. 1,5 setiap bulan atau setiap transaksi? 1,5 per bulan dengan uang pinjaman 10 juta. Uang pinjaman kembali penuh nanti setelah selesai. Pak, uang pinjaman nanti kembali penuh setelah selesai peminjaman, Pak. Uangnya 10 juta saya pinjamin. Tapi saya bilang udah terserah kamu aja berapa fee-nya. Terus nanti kalau pengembalian harus full 10 juta juga. Iya. Ya, tapi dia bilang sama saya, oke deh, fee-nya aku kasih kamu 1,5 juta sebulan. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Ya, Pak. Allah barik fiik Bapak. Ya. Kalau akadnya pinjam meminjam, ini uang 10 juta saya kasih pinjaman kepada kamu. Nanti setelah setahun kembalikan kepada saya. Lalu yang meminjam mengatakan, ya udah, nanti saya kasih deh kamu setiap bulan 1,5. Ya, berarti 1,5 juta umpamanya,
atau 150.000 1%, 1,5 juta berarti 15% per bulan, atau 150.000 per bulan umpamanya 1,5%. Ya. Nanti setelah setahun atau 2 tahun uang 10 juta kembali penuh tanpa berkurang. Maka ini namanya riba. Qard jarra naf'an fa huwa riba. Pinjaman kemudian mendatangkan manfaat bagi si pemberi pinjaman, maka akadnya adalah riba. Kalau Anda ingin juga mendapatkan keuntungan, maka roba akadnya bukan pinjaman. Akadnya adalah saya masukin modal dalam usaha Anda. Ini modal saya 10 juta, modal Anda ada berapa? Dia mengatakan modal saya ada sekitar 5 juta umpamanya. Ya udah, kita bikin usaha seperti ini. Ya. Kalau untung karena kamu yang mengelola, silakan kamu 40, saya 60. Walaupun modal sepertiga dengan 2/3. Kalau rugi berdasarkan porsi modal. Yang punya modal 10 juta, ruginya adalah lebih besar daripada yang modalnya 5 juta. Ya, 2/3 dia menanggung kerugian, 1/3 yang modal 5 juta. Ya. Seperti itu boleh. Allah Ta'ala alam. Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya, dan kami akan beralih ke pesan singkat yang telah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan. Di antaranya adalah pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita membeli motor dari hasil lelang? Resmi lelangnya, syukron Ustaz, dari Ummu Aisyah di Tangerang. Allah barik fiik. Ini sering saya jelaskan dan kaum muslimin sering bertanya tentang hukum membeli barang dari lelang. Wallahu ta'ala alam. Kenyataannya setiap barang lelang itu tidak bisa kita telusuri dari mana barang didapat. Kalaulah bisa ditelusuri, hukum asal jual beli adalah mubah. Tapi kalau umpamanya barang lelang tersebut disita karena dia tidak bayar pokok, belum bayar pokok, ya, umpamanya dia pinjam uang sebanyak 15 juta, ya, kemudian untuk beli motor, kemudian harus bayar dengan nilai 20 juta, berarti ada 5 juta adalah riba. Dia baru bayar 5 juta dan tidak mampu lagi bayar, lalu disita motornya, itu berarti pokok belum kembali. Ya, ini boleh Anda beli motornya atau barang yang dijaminkan tadi karena dia untuk menutupi sisa piutang. Tapi kalau dia sudah bayar 15 juta, tinggal lagi 5 juta ribanya yang belum dia bayar, kemudian pun tetap disita, ya, maka ini adalah karena riba yang belum dibayar. Maka tidak boleh Anda beli motor tadi karena dia ambil dengan cara yang zalim. Bukan karena imbalan pokok pinjaman, tapi karena riba yang tidak dibayar. Wabillahi taufik. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Kami akan ketika itu tidak mungkin diketahui, umpamanya tidak mungkin bisa dicek, telusuri sejarah dari barang lelang tadi, hukum asalnya tidak halal Anda ikut. Allah barik fikum. Syukron Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Abu Amik di Jakarta. Barakallahu fiik Ustaz. Seorang pedagang yang kebetulan dia menjadi takmir masjid. Pertanyaannya, halalkah dia mengambil untung barang dagangannya yang dijual kepada masjid? Jazakumullahu khairan Ustaz. Dia menjadi takmir masjid, kemudian dia punya usaha dagang dan dia menjual barang dagangannya ke masjid. Bolehkah dia mengambil keuntungan atau tidak? Dia sebagai takmir masjid adalah wakil. Ya. Dalam kasus wakil tidak boleh membeli atau menjual untuk dirinya. Karena di sana kemungkinan dia akan menguntungkan dirinya tentu. Baik ketika membeli atau menjual. Orang mewakilkan, tolong dong jualin tanah saya. Ya. Harganya di bawah harga pasar. Dan si penjual tidak tahu pemilik. Si wakil tadi langsung, yaudah, nih saya bayarin. Tidak boleh. Kenapa? Karena
dia pasti tahu harganya murah dari harga pasar. Ya. Tapi kalau dia mengatakan, enggak, saya enggak mau jadi wakil, tapi sekarang saya mau beli dari Anda. Silahkan Anda jual. Kalau dalam kasus itu boleh. Ya. Maka dalam kasus DKM tadi, wallahu ta'ala mukasalah tidak boleh. Kalau dia ingin menjual juga, katakan kepada DKM yang lain, saya sekarang tidak mau jadi DKM, saya mau jual kepada kalian. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah adab menagih utang jika si peminjam kesulitan membayar, sedangkan kita membutuhkan, bahkan peminjam sering menghindar, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Allah barik fiik. Adab dalam pertama berhutang sebelum menagih. Seorang tidak boleh berhutang melainkan ada dua ketentuan. Ketentuan yang pertama atau syarat yang pertama, dia berhutang untuk suatu hal yang sifatnya adalah kebutuhan, bukan untuk kebutuhan lux, mewah-mewahan, bukan. Ya, untuk kebutuhan yang bisa primer, bisa dibawa itu sekunder juga, bisa. Kemudian yang kedua, dia mampu membayar. Bagaimana seseorang dikatakan mampu membayar? Ada asetnya yang bisa dijaminkan. Ya, lihat Rasulullah SAW, beliau berhutang hanya beberapa kali saja. Di antaranya beliau berhutang untuk ishtara ta'aman min Yahudiyin wa rahanahu dir'ahu. Rasulullah SAW membeli makanan pokok gandum dari Yahudi, ya, dengan cara tidak tunai, dan beliau gadaikan baju besinya. Berarti di sini terpenuhi dua syarat. Syarat pertama, makanan pokok, bukan untuk mewah-mewahan, ya. Kemudian syarat yang kedua, ada sesuatu untuk membayarnya, yaitu barang yang digadaikannya baju besi. Bahkan terjadi Rasulullah wafat dan beliau belum bisa membayar melunasinya, otomatis baju besi dijual oleh Yahudi dan diambil uangnya oleh Yahudi untuk penutup utang tadi. Ya, ketika itu sudah dilakukan, insya Allah tidak terjadi lagi orang itu menghilang dan lari. Ya, tapi ketika dari awal Anda memberikan hutang kepada seseorang tanpa barang jaminan, memang sudah niat dari awalnya Anda akan bersedekah, akan bermasalah. Kalau orang itu tidak mampu, Anda berpahala. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang tersebut tidak mampu, kata Allah Azza wa Jalla, maka beri masa tangguh sampai dia mampu. Cuman yang sering kasusnya adalah dia mampu tapi selalu menghindar. Ya, kesalahan Anda dari awal. Kenapa Anda tidak mengambil barang jaminan? Allah pun sudah menganjurkan ini. Farihanum maqbudah, kata Allah. Ya, ambil barang jaminan. Taib. Allah ibarik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya, dan berikutnya kami akan beralih ke telepon yang selanjutnya. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Rizna di Tangerang, Pak. Anda mau nanya, kalau misalnya anak kan dulu pernah berobat tahun 2012, itu alat helm listrik gitu, Pak. Itu dulu helm listrik itu masih berjaya di Indonesia, tapi sekarang udah pindah ke Jepang. Itu waktu sebelum dia pindah ke Jepang, Ana punya hutang sama orang yang punya itu 1.330.000. Tapi karena dia udah nggak ada kabarnya, udah pindah ke Jepang, udah nggak ada kabar apa-apa, di mana alamatnya nggak tahu. Jadi gimana tuh cara membayarnya, Pak Ustadz? Dan alatnya itu masih ada di Ana, hukumnya nyewa, bukan milik Ana, tapi masih Ana pakai sampai sekarang gitu. Ya, itu gimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seseorang menyewa barang, kemudian uang sewa belum dibayar, orangnya sudah tidak bisa ditemukan kembali, ya. Maka wallahu ta'ala alam, dalam kasus ini ada asar dari Ibn Mas'ud di mana diriwayatkan oleh beberapa ulama Ahlus Sunan bahwa beliau membeli seorang budak. Kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya dan bawa budak belian yang dibelinya tadi. Beliau menghitung dan menimbang uang imbalan budak tadi.
ketika agak lama dia menghitung uangnya dan menimbangnya, dia keluar untuk ingin membayar. Ternyata si penjual sudah menghilang. Ya, budak tetap diambilnya dan uang tadi kemudian diserahkan oleh beliau kepada fakir miskin dengan niat sedekah atas nama orang tadi. Dan apabila orang itu datang lagi akan menagihnya, maka dia akan serahkan. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, wallahu ta'ala alam, sedekahkan sebanyak biaya upah sewa tadi semenjak Anda pakai. Berikan kepada fakir miskin. Kalau barang yang sudah tidak Anda pakai tetapi ada di rumah Anda pegang, statusnya adalah amanah. Suatu saat kapan dia ingin mengambil, berikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz akan kami bacakan pesan singkat dari Muhammad Yamin di Cikarang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana dengan seseorang yang ingin melunasi sisa hutang ribanya di bank konvensional, tetapi harus dihadapkan dengan pembayaran penalti 1% dari sisa hutangnya tersebut? Jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Dia ingin membayar hutang riba. Kemudian lunasi sisa hutangnya ribanya di bank konvensional, tapi harus dihadapkan dengan pembayaran penalti. Harus bayar tambah penalti lagi, tambah ribanya lagi. Ya, 1%. Allah ta'ala alam. Ya, setahu saya kalau pokoknya sudah Anda bayar, ribanya tidak Anda bayar pun tidak ada masalah. Ya. Tapi Anda ingin juga bayar ribanya, Anda sudah berdosa ingin bayar riba tadi. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Nampaknya ini pertanyaan terakhir, mohon diberikan hikmah, Ustaz. Ya. Semoga apa yang ditanyakan dan kita bahas pagi ini bermanfaat untuk kita amalkan di dunia dan menjadi amal soleh bagi kita, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan sebuah transaksi atau amalan dalam masalah mencari rezeki Allah di atas muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq.